Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri atau yang sering disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Islam pastilah selalu disambut dengan gembira. Sayangnya tidak semua orang bisa merayakan hari kemenangan itu karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, utamanya kondisi kesehatan. Berkaitan dengan masalah kesehatan, beberapa selebritis saat ini masih berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Karena kondisi kesehatannya itulah mereka dan keluarganya Pemirsa, dua bujang ganteng Krisna Mukti dan Indra Bekti menyambut Idul Fitri dengan cara yang berbeda. Indra Bekti misalnya, dia sudah bersiap-siap merayakan hari kemenangan malam ini dengan bertakbir keliling. Sementara Krisna Mukti beberapa hari sebelum Lebaran malah berangkat umroh untuk merayakan Idul Fitri di Tanah Suci. Pemirsa, gema takbir yang berkumandang dari berbagai surau dan masjid-masjid di malam menjelang Idul Fitri seakan menjadi momen katarsis bagi umat Islam yang telah menahan rasa haus dan lapar selama bulan Ramadan. Namun tidak sedikit yang mengekspresikannya dengan mengadakan pawai keliling dengan mobil terbuka sambil memukul beduk dan takbiran. Presenter Indra Bekti punya cara lain dalam mengisi malam takbiran. Biasanya di malam takbiran, selain rutin mengunjungi anak-anak yatim, Indra bersama teman-temannya juga berkeliling-keliling kota dengan kendaraan. Cara itu menurutnya cukup ampuh untuk melupakan kesedihan karena tidak bisa lagi merayakan Lebaran bersama ibu dan neneknya. Indra memang telah ditinggalkan pergi oleh ibu dan neneknya untuk selama-lamanya. Ya, jadi yang paling aku ingat itu adalah almarhumah ibuku, kemudian juga almarhumah yang putriku gitu ya. Biasanya sama-sama mereka dan saat ini di tahun ini ya dua-duanya nggak ada gitu. Terus aku merenung bahwa betapa mereka saat ini ya butuh yang namanya doa ya dari anak cucunya gitu, yang paling penting itu. Dan ya pas malam takbiran itu juga selain dari hura-hura itu, tapi kita juga merenung bahwa kita ingat dengan orang-orang yang udah nggak ada gitu ya, yang selama ini nyayangin aku gitu. Dan aku ngerasa dengan doa adalah yang paling terbaik, dengan kita memberikan ucap syukur kepada Tuhan gitu, bahwa ya sampai saat ini kita masih ada, terus diberikan kesempatan nikmat untuk berpuasa, dan sekaligus juga kita mendoakan orang-orang yang udah nggak ada gitu. Pemirsa, sementara Indra Bekti ingin menghabiskan waktunya di malam takbiran dengan berkeliling-keliling kota, Krisna Mukti memilih pergi ke Mekah. Minggu 30 Oktober 2005 kemarin, pemain sinetron yang masih lajang ini berangkat ke Tanah Suci bersama manajernya Asep. Selain merayakan Lebaran selama 6 hari di Mekah, Krisna akan melanjutkan perjalanannya ke Mesir selama 3 hari. Itu dari dulu banget memang punya cita-cita pengen merasakan Lebaran di Tanah Suci itu kayak gimana sih gitu. Ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya dalam kesempatan kali ini gitu. Berapa hari sih rencananya Mas Krisna di sana? Sekitar 9 hari ya, seminggu di Mekah, 3 hari di Mesir, berlebaran di sana. Ini sebetulnya nazar saya ya, sekitar setahun yang lalu, pas Ramadan tahun lalu, saya tuh punya banyak kesulitan deh gitu, kesulitan hidup termasuk kesulitan finansial, pekerjaan dan sebagainya gitu. Terus saya berikhtiar, saya nazar sama Allah, kalau saya diberikan pekerjaan lagi, terutama sinetron, karena saya kan 2 tahun nganggur kan, nggak main sinetron, saya akan pakai sebagian uangnya untuk umroh gitu. Nah, doa saya alhamdulillah ternyata dikabulkan gitu. Nggak lama kemudian saya dapat sinetron dan alhamdulillah nggak cuma satu, dapat 3 gitu sinetronnya. Krisna Mukti barangkali satu-satunya artis yang merayakan Lebaran di Tanah Suci. Karena umumnya, para artis berangkat umroh di bulan Ramadan lalu kembali ke tanah air menjelang Idul Fitri. Selama di Mekah, Krisna bertekad untuk mencurahkan seluruh kegiatannya untuk beribadah. Mumpung lagi sepi, pria kelahiran Jakarta 5 Februari 1969 ini ingin mencium Hajar Aswad sepuasnya. Dan tentu saja, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, Krisna juga ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Selain untuk tujuan ibadah, adakah alasan lain yang membuat bungsu dari 5 bersaudara ini ingin berada di Mekah selama Lebaran? Alhamdulillah nggak apa-apa karena ibu bapak saya kan sudah meninggal dua-duanya, kakek nenek saya juga udah nggak ada semuanya. Saya tinggal sama kakak saya yang lain agama. Terus memang Lebaran saya di sini tuh biasa-biasa aja ya.
Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri atau yang sering disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Islam pastilah selalu disambut dengan gembira. Sayangnya tidak semua orang bisa merayakan hari kemenangan itu karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, utamanya kondisi kesehatan. Berkaitan dengan masalah kesehatan, beberapa selebritis saat ini masih berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Karena kondisi kesehatannya itulah mereka dan keluarganya terpaksa harus menghadapi Idul Fitri dengan suasana prihatin. Mereka adalah penyanyi legendaris Chrisye, mantan rocker Gito Rolis, aktris kawakan Rita Zahara, dan komedian Verasta Subardi alias Pepeng. Sepanjang tahun ini praktis Chrisye harus berjuang keras melawan kanker paru-paru yang dideritanya. Penyanyi kelahiran Jakarta 16 September 1949 yang banyak mengoleksi penghargaan selama karirnya memang telah lama mengalami gangguan kesehatan. Dan pada pertengahan tahun 2005 ini, ia harus dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Untuk mendapat perawatan yang lebih intensif, Chrisye selalu dibawa ke Singapura untuk dirawat di salah satu rumah sakit di sana. Kondisi kesehatan Chrisye sendiri kabarnya sudah mulai membaik, sehingga ia sudah bisa dibawa pulang ke rumahnya dari Singapura. Tetapi sampai saat ini belum satupun media yang bisa menemuinya, apalagi mewawancarai dirinya. Pemirsa, yang tidak kalah menyedihkan adalah penderitaan yang dialami artis terkenal tahun 60 hingga 70-an, Rita Zahara. Sudah sejak lama artis kelahiran Singapura 5 Desember 1942 ini tidak aktif di dunia film. Keperkasaan Rita Zahara yang terlihat dalam tokoh-tokoh yang diperankannya di film seakan sirna. Karena sepanjang hari artis yang banyak membintangi film laga ini hanya tergolek tidak berdaya di atas tempat tidur. Dalam kondisi seperti inilah Rita Zahara menyambut Lebaran tahun ini. Kondisi kesehatan yang buruk juga tengah dialami oleh Bangun Sugito atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gito Rolis. Rocker tahun 70-an yang belakangan mulai bekerja di jalan Allah ini harus bolak-balik ke rumah sakit untuk memerangi kanker getah bening yang ia derita. Bisa jadi Gito juga tidak bisa menyambut Idul Fitri dengan penuh sukacita bila mengingat penyakitnya itu. Sama seperti rekan-rekan sesama artis itu, Verasta Subardi alias Pepeng terpaksa menyambut Idul Fitri di atas kursi roda. Komedian yang pernah terkenal sebagai pemandu acara kuis jari-jari ini sejak Juli 2005 mengalami penyakit yang aneh. Disebut aneh karena penyakit itu belum terdeteksi hingga saat ini. Kepada cek dan dicek yang mewawancarainya belum lama ini, Pepeng sempat menduga dirinya terkena penyakit lumpuh layu karena merasa lemas dan tidak bisa berdiri. Tetapi beberapa dokter dan ahli pengobatan alternatif yang memeriksanya, menurut Pepeng tidak dapat memastikan apa jenis penyakit yang dideritanya. Terakhir, entertainer kelahiran 21 Juli 2005 ini mengaku sering ambruk tiba-tiba bila emosinya tidak labil. Yang menyedihkan, penyakit itu tidak kunjung sirna sampai Idul Fitri 1 Syawal 1426 Hijriah ini datang. Rasanya sih hampir nggak ada bedanya. Paling bedanya saya duduk di kursi seperti ini. Karena di tempat kami tuh tradisinya nggak ada yang istimewa. Justru keistimewaannya adalah kita bareng-bareng introspeksi keberhasilan kita selama Ramadan. Pemirsa, beberapa selebriti kita harus rela merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini tanpa ayah mereka yang sangat mereka cintai. Walau hati masih terasa pedih, kenyataan memang harus diterima. Kepergian ayah mereka menggoreskan duka, tapi siapa yang bisa menolak jika sang Halik telah menentukan waktunya? Pemirsa, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama seluruh anggota keluarga merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai. Tidak berlebihan bila setiap insan selalu mengucap syukur tetap dipanjangkan umurnya sampai Idul Fitri tiba. Namun manusia tidak akan pernah bisa membaca suratan takdir, sehingga impian tentang kebahagiaan pun seringkali hilang karena takdir berkata lain. Pemirsa, tentu saja bukan bermaksud menolak takdir jika beberapa artis masih tetap merasakan kesedihan karena tidak bisa lagi merayakan Idul Fitri bersama orang-orang yang dicintainya. Bagi artis sinetron Titi Kamal, Diana Pungki, pemusik Baby Romeo atau Cut Tari, inilah Idul Fitri pertama tanpa orang yang dicintainya karena dipanggil oleh sang Halik. Bagi Titi Kamal, ayahnya Muhammad Badri Kamal adalah figur yang sangat dikagumi. Begitu dekat dan cintanya Titi kepada ayahnya itu, demikian pula sebaliknya. Namun apa hendak dikata, ayahnya yang menderita penyakit liver dan diabetes cukup lama, akhirnya menghadap Yang Kuasa pada tanggal 14 Desember 2004 silam. Idul Fitri ini adalah yang pertama kali Titi merayakan tanpa ayahnya tercinta. Meski telah meninggal hampir setahun, Titi masih belum mampu melupakan sosok sang ayah. Aku nggak akan pernah bisa ngelupain sifat-sifat papa, terus
segala budi baiknya papa, aku nggak akan pernah bisa ngelupain. Makanya setiap aku inget dia pasti aku nangis, jadi aku nggak pernah mau inget lah, maksudnya iya aku tetap doain tapi ya gitulah, belum mau terlalu dipikirin banget gitu. Iya bedanya itu aja kali ya dengan papa nggak ada.